Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibu-ibu, kaum muslimat, para hadirat yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat sehat, di mana nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang mahal harganya. Banyak orang yang baru sadar akan mahal dan pentingnya nilai nikmat sehat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya ujian. Seorang baru sadar betapa nikmat, betapa mahal, betapa pentingnya nikmat seseorang itu sehat. Misalnya ketika seorang sakit misalnya, subhanallah, baru seorang sadar ternyata betapa tingginya nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga nikmat kesempatan, nikmat hidup. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur panjang, sementara saudara-saudara kita, orang yang kita kenal, keluarga kita, di masa COVID-19 sedang tinggi-tingginya, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita diberikan kesempatan tahun kemarin 1443 Hijriah, kita bisa melalui bulan suci Ramadan, kita bisa melalui 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kita bisa menunaikan ibadah kurban. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan masuk ke tahun yang baru, tahun 1444 Hijriah. Dan insya Allah saya yakin ibu-ibu salihah, kaum muslimat, para hadirat, jamaah sekalian juga telah melaksanakan puasa sunnah Asyura, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah, ini berarti kita diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal saleh, untuk memperbanyak sangu besok kita menghadap Allah Azza wa Jalla, untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung karunia Allah, la tuhsuha, tidak ada seorang pun yang bisa mampu mengumpulkannya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang paling besarnya, ma'asyiral muslimat, yang paling besar dari kenikmatan yang Allah berikan pada kita adalah nikmat hidayah. Allah berikan, Allah bukakan hati-hati kita sehingga kita menerima agama Islam. Allah takdirkan kita menjadi orang-orang muslim, muslimah. Ini nikmat yang paling besar dari semua kenikmatan yang ada.
Dan kita juga berharap agar Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir hidup kita ditutup dengan agama Islam, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka agama itu tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wal a'yadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Para hadirat, kaum muslimat, ibu-ibu sekalian yang semoga dicintai dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari yang sangat berbarakah ini insyaallah tema yang kita angkat adalah hidup tentram dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin membuka pembahasan kita, diskusi kita pada pagi hari ini dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman di sini mencakup i'tiqadun bil qalb, meyakini di dalam hati, keyakinan yang kuat, yang terpatri, yang menancap di dalam qalbu. I'tiqadun bil qalb. Ucapan di lisan, qaulun au iqrarun bil lisan. Dan yang ketiga adalah dibuktikan, diamalkan dengan amalan anggota badan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Itu makna iman menurut kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga beriman kepada apa-apa yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya. Al-imanu bil malaikah, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qadar khairihi wa syarr. Beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir. Termasuk beriman pada hari akhir itu adalah beriman kepada nikmat dan azab di alam kubur. Ini ingat ya, beriman kepada hari akhir itu termasuk beriman kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Bukan hanya ketika hari berbangkit, tapi setelah kematian itu juga masuk al-imanu bil yaumil akhir. Dan juga beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik dan yang pahit. Dan yang paling tinggi dari iman adalah mentauhidkan Allah. Itu adalah puncak, ra'sul iman. Sehingga alladzina aman, orang yang beriman, yang puncaknya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Coba. Tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Dalam ayat ini kata zulm itu datang dalam bentuk nakirah. Bahasa Arabnya itu nakirah. Kalau bahasa Inggrisnya indefinite nouns, kata yang tidak tentu. Ini nakirah. Contohnya misal, nakirah ada lawannya ma'rifah. Misalnya baitun, kita nyebut baitun, rumah.
Rumah mana saja rumah, tidak ditentukan rumah yang mana. Tapi kalau al-bait, rumah itu, nah, al-baitu jadid, rumah itu baru, nah itu ma'rifah, definite nouns bahasa Inggris. Sehingga mencakup semua bentuk kezaliman. Maka dari ayat ini, ketika ayat ini pertama kali turun, para sahabat gelisah hati mereka. Para sahabat gelisah. Karena yang namanya kezaliman itu juga mencakup seorang menzalimi dirinya sendiri. Berbuat dosa itu zalim kepada dirinya sendiri. Coba ingat-ingat. Doa yang Allah ilhamkan kepada ayah dan ibu kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ketika keduanya berdosa memakan atau mendekati pohon yang dilarang Allah, doanya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Menzalimi diri sendiri, berbuat dosa itu menzalimi diri sendiri, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, ini doa ini kalau dibaca, diaminkan penuh ibu-ibu, jangan dipotong-potong. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri, amin. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, amin. Jangan dipotong-potong. Satu, berarti kan kalau dipotong-potong, ya Allah jika engkau tidak mengampuni kami, amin. Mantap sekali yang mengamini. Ternyata kalau dipotong-potong maknanya lain. Tapi kalau secara keseluruhan, ini adalah pengakuan hamba kepada Rabbnya bahwa dia telah menganiaya dirinya sendiri. Dan jika Allah tidak menyayangi dia, tentu dia termasuk orang-orang yang merugi. Di akhir salat, ketika sebelum salam, setelah membaca salawat, ya, tasyahud akhir, ada salah satu doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya ada di Sahihul Bukhari. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya, telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi antara salawat dengan salam itu saat-saat di mana kita bebas berdoa. Ada doa-doa yang ma'thur seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian juga tadi doa yang Abu Bakar As-Siddiq itu doa ma'thur. Tapi kita juga boleh menambahkan doa-doa yang lain yang kita inginkan. Allahumma rzuqni zaujan shalihan jamilan, ya Allah karuniakan padaku suami yang saleh, ghaniyan, yang kaya misalnya. Wah, ini Masya Allah ya. Yang kaya, yang saleh, jamilan, yang ganteng misalnya. Ini boleh saja, tidak ada masalah. Jadi tidak hanya saat sujud. Betul, saat sujud itu juga saat berdoa. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud dalam salat. Fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Betul, sujud termasuk salah satu tempat mustajab ketika salat itu berdoa. Tapi ada satu yang banyak dilewatkan, yaitu antara salawat dengan salam. Ini saat-saat mustajab. Maka kalau di Bulughul Maram itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau mendorong, menganjurkan kepada orang, ya, tsumma da'u ma syi'ta. Kemudian berdoalah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ini adalah tempat mustajab berdoa. Nah, kembali ke pembahasan kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka was-was, gelisah, bukan was-was, gelisah.
Khawatir, loh, orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, berarti juga termasuk dosa dong, dosa biasa. Mereka bertanya-tanya, ayyuna lam yadhlim nafsah, terus siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Sementara tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Kita semua ini manusia biasa, bukan nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Kemudian Nabi SAW menenangkan mereka, membuat hati mereka tenang, menjelaskan, ya, laisa kama taz'umun. Ayat itu maknanya tidak seperti yang kalian kira. Alam tasma'u ila qauli Luqman libnih. Tidakkah kalian pernah membaca, mendengar ucapan Luqman al-Hakim ketika dia menasihati putranya, anandanya? Ayatnya gimana kan? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Luqman libnihi kepada anandanya, ya bunayya, wahai ananda, wahai putraku tercinta. La wa huwa ya'idhu, sedangkan dia menasihati. Ini dalam memberikan mau'izah. Jadi seorang ayah, seorang tua itu disyariatkan memberikan mau'izah kepada anak-anaknya. Ada waktu-waktu di mana waktu-waktu berkumpul, waktu-waktu hangat, berkumpul dengan sang anak, dengan ibunya, ya, diberikan nasihat, ya. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail telah mencapai usia yang bisa membantu ayahnya, pekerjaan ayahnya, qala Ibrahim mengatakan inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wa Ismail putraku, saya melihat di dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu wahyu, perintah. Anni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, perhatikan. Aku ingin lihat apa pendapatmu tentang masalah ini. Jadi anak itu diposisikan, ya, seperti kawan dekat. Apalagi kalau anak itu sudah mencapai usia yang dia baligh, diposisikan, diajak bicara, diajak diskusi. Ya. Dan untungnya Ismail alaihissalam anak yang saleh. Kalau bukan anak yang saleh nyuruh bapaknya duluan, karena bapaknya usianya lebih tua. Kok saya Pak, yang jenengan aja yang lebih tua usianya untuk disembelih, kan begitu. Nah, kembali pada ayat ini, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Ini makna ayat ini tadi. Orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, itu maknanya seperti itu yang betul. Ulaika, ini janji Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-amn, keamanan, ketenteraman, hidup yang tenteram. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Ini ayat kuncinya dalam Al-Quran. Dan sebelum kita lanjut, kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah kezaliman yang paling besar tadi, yakni kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang membawa dosa syirik ini dan belum bertaubat darinya, seorang meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat kesyirikan dan belum bertaubat darinya, maka dosa ini tidak akan diampuni Allah. Dan dia sudah pasti, bahasa Jawane, ngalamak mlebu neraka. Apa dalilnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya, itu maksudnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau ada orang meninggal dunia membawa suatu dosa lah, misalnya dosa riba atau dosa apa, itu di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan dia balasan dengan keadilan Allah. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan tutupi dosa-dosa itu dengan rahmatnya. Tapi kalau dosa syirik, maka tidak ada kata-kata diampuni. Pasti sudah itu dibawa mati dan pasti menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya jannah, surga. Ini konsekuensi dosa kezaliman yang paling besar ini. Kenapa dia bisa disebut kezaliman paling besar? Zalim itu kan maknanya wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Itu zalim. Seorang manusia apabila dia menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah, misalnya menyembelih untuk selain Allah, atau berdoa untuk selain Allah. Berdoa maksudnya berdoa kepada selain Allah, atau bernazar kepada selain Allah. Berarti padahal Allah itu yang telah menciptakan dia, Allah yang telah memberi rizki pada dia, Allah yang telah mengatur jagat, kok dia malah memalingkan pada sama makhluk. Nah, inilah kezaliman yang paling besar. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Engkau jadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang sudah menciptakan kamu. Ini zalim yang paling besar. Yang kedua, zalim seseorang pada orang lain. Zalimnya seorang pada orang lain. Contoh misalnya, mengubah batas-batas tanah. Maka di dalam hadis disebutkan, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Buat tanah, ada batas, ini rumah saya, ini tanahnya milik tetangga, dia ubah batasnya. Tanahnya, patoknya dia itu diperluas misalnya. Itu zalim. Memukul orang, membuli orang, dan lain sebagainya. Ini zalim pada orang lain. Dan ini nanti di hari kiamat termasuk di antara perkara yang pertama dihisab dalam kaitan hubungan antara sama manusia. Kalau kaitan dengan Allah, yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Tapi kalau antara sama manusia, nanti yang pertama kali dihisab urusan dima, urusan darah. Sekarang itu yang namanya pembunuhan, ya Allah. Kalau dulu orang bunuh selesai. Kalau sekarang orang nggak cuma dibunuh, dipotong-potong, subhanallah. Masukkan kopernya ditaruh di musola. Pembunuhan zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu bunuh selesai. Itu dosa besar. Orang zaman sekarang bunuh dengan menyakiti, memutilasi, dan lain sebagainya. Betul, berarti ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini zalim jenis yang kedua. Kita harus berhati-hati. Karena ini kaitannya dengan orang lain. Kalau dengan orang lain ini berbahaya. Misalnya kita menzalimi orang, memukul orang, kita menghibah orang. Kita sudah beramal saleh yang banyak. Besok di hari kiamat,
diputuskan perkaranya, amalan soleh kita itu diberikan kepada dia. Kalau amalan soleh kita habis, dosanya dia diberikan kepada kita. Ini hati-hati. Nah yang ketiga, ini yang tingkatnya paling rendah, yaitu kezaliman seorang pada dirinya sendiri. Rendah tapi juga nggak rendah juga. Zalim pada dirinya sendiri, misalnya paling ekstrimnya bunuh diri. Tidak boleh orang bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Misalnya mogok makan, misalnya mulutnya dikasih benang, mogok makan, menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Ini zalim terhadap diri sendiri, termasuk dia berbuat dosa yang kaitannya antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Ini zalim pada diri sendiri. Ini jenis-jenis kezaliman. Nah, yang paling besar tadi al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci dari keamanan adalah ketika seorang itu beriman, bertauhid kepada Allah dan meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau orang beriman, bertauhid secara sempurna, beramal soleh, niscaya dia akan mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah. Tapi kalau mungkin dia bertauhid, tidak berbuat syirik, tapi mungkin dia terjatuh dalam sebagian dosa yang tingkatannya tidak sampai syirik, maka dia juga mendapatkan keamanan sebatas sekadar dari imannya. Adapun orang yang babarblas tidak bertauhid, terkotori akidahnya dengan kesyirikan, inilah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan dari penjagaannya. Orang ini hidupnya penuh dengan was-was, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, hidupnya tidak tentram. Ini ada buktinya. Buktinya bisa dilihat dari sejarah dan di masa sekarang. Dulu, kaum muslimat sekalian, para hadirat, para jamaah, di masa jahiliyah, masa di mana Rasulullah SAW belum diutus, masa kekosongan, tidak ada para nabi dan rasul yang diutus babarblas. Ketika itu dunia diliputi dengan kegelapan-kegelapan khurafat, kegelapan-kegelapan takhayul, diliputi dengan berbagai macam perilaku kejahiliahan. Khurafat itu apa? Khurafat itu mitos. Sesuatu yang tidak ada sumbernya, baik secara agama maupun empiris, itu khurafat. Contohnya misalnya, Nun Sewu misalnya. Ada badai besar mau datang dari Australia. Terus kemudian bagaimana cara nangkisnya? Nangkisnya makan lodeh depan pintu. Nah, apa hubungannya? Ini khurafat. Yang ada bukan badainya tertolak, yang ada mingin-mingini tonggone. Wah, mangan lodeh enak banget, orang tonggone ra dikei. Ini khurafat. Tahayul apa tahayul? Tahayul itu imajinasi. Imajinasi, gambaran. Ya, seorang membayang-bayangkan, itu tahayul yang nggak ada dasarnya. Kalau orang hamil, ibu hamil meninggal, maka kalau dia penasaran akan jadi sundel bolong, itu tahayul. Karena seperti di film-film zaman dulu, perutnya bolong, kemudian jajan tukang sate, bang beli sate, makan sate, satenya jatuh. Abang-abang satenya takut, loh, satenya jatuh pak, satenya jatuh, ternyata sundel bolong. Ini tahayul. Masyarakat jahiliyah seperti itu. Mereka itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Memberikan sesajen bertebaran itu biasa, menjadi pemandangan yang biasa. Ada berhala diberi sajen, ada batu besar diberi sajen, ada pohon besar diberi sajen. Ibu-ibu pernah baca surat An-Najm? An-Najm pernah? Qiraatnya Mis'ari Rashid Al-Afasi. Wah, Masya Allah. Afara'aitumul Lata wal-Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Lata, Uzza, Manah. Lata itu, Lata yang namanya Al-Lata, dengan
tanpa mentasdidkan taknya. Bisa dibaca Allata, bisa dibaca Allata. Lata itu batu besar. Batu besar. Warnanya putih, kemudian diagungkan orang-orang Arab. Diberi sajen, orang-orang minta hajat. Uzza, yang namanya Uzza itu pohon besar. Pohon besar punya 3 cabang. Orang-orang biasa minta di situ. Iktikaf di situ. Kalau bahasa saya iktikaf, tapi bukan di masjid, itu kalau orang sekarang ngarani topo. Bertapa di situ, malam-malam topo di bawah pohon. Nanti kalau ada wangsit, ada yang bersuara dari pohon itu, ada yang nyauri. Ini benar kisahnya. Siapa yang nyauri? Jin. Jin yang tinggal di pohon itu, yang kemudian ketika di masa-masa Islam dah menyebar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya bernama Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Pohon itu ditebang. Khalid kembali pada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah hancurkan Uzza. Kata Rasulullah, kamu belum menghancurkan Uzza. Khalid penasaran, kok bisa? Pohonnya sudah saya tebang sampai habis, kok belum dihancurkan? Kembali, kamu belum menghancurkan Uzza. Ternyata di bekas ditebangnya pohon itu ada jin wanita yang rambutnya panjang sekali. Kalau mungkin istilah sekarang wewe gombel apa kuntilanak. Dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Kemudian Khalid balik sama Nabi. Ya Rasulullah, ternyata di sana ada jin wanita yang biasa jawab orang yang berdoa mohon di sana. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kamu telah menunaikan tugas untuk menghancurkan Al-Uzza. Jadi Uzza itu pohon, bukan kayak patung, itu bukan, itu pohon. Lata itu dia batu besar. Berhala-berhala juga ada. Nah, itu biasa. Nah, di sesajen itu mereka memberikan hasil bumi. Biasanya kalau hasil bumi di sana misalnya apa, kurma atau gandum atau apa, roti misalnya. Kemudian juga ada sembelihannya. Kemudian juga ada uangnya. Jadi tradisi itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau di kita sekarang, kita juga bisa lihat sesajen itu diberikan di sana ada nasinya, nasi tumpeng, nasi kuning misalnya. Kemudian ada biasanya sembelihan kepala kerbau. Ya, orang mau bangun rumah, sembelih dulu kerbau, tanam kepala kerbaunya. Buat bandara, sembelih kerbau, tanam kepalanya. Ini. Termasuk ngasih wajib itu yang uang kericik atau apa itu sudah zaman dulu. Ini disebutkan dalam tafsir Khazin, tafsir Al-Khazin, juz kedua halaman 161. Jadi kalau ibu nanti lihat ayatnya pada surat Al-An'am ayat 136. Ini dijelaskan di tafsir Khazin, sesajennya itu berupa tadi, ada hasil bumi, ada sembelihan, kemudian ada harta. Uang-uang kericik dan lain sebagainya itu ada di sana. Sudah sejak zaman dulu. Kalau sekarang ya di perempatan-perempatan atau di pohon-pohon besar. Gitu. Orang mau bangun rumah, mau bangun jembatan, mau bangun bandara, gedung besar, ada proyek nyembelih. Ini jelas kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini hadisnya ada 4 yang dilaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melindungi orang yang Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Sekarang lagi maraknya kasus apa itu, Bu? Brigadir Joshua. Saya juga nggak mengikuti loh ya. Jangan tanya saya nanti pertanyaan Ustadz, Brigadir Joshua kasusnya gimana? Jangan. Saya nggak ngikuti, cuma selentingan-selentingan. Melindungi pelaku kejahatan itu dosa. Tidak boleh. Apapun pangkatnya. Tidak boleh. Allah laknat itu. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Bisa mencaci maki sendiri, dielek-elek. Bisa juga dengan dia mencaci orang lain, mencaci orang tua orang lain, sehingga orang lain itu balas mencaci orang tuanya. Kadang-kadang nek dulu
Zaman SMP, zaman SD, zaman kita sekolah itu ece-ecean nganggo jenenge bapak nih. Ya itu, bener enggak? Ayo. Ayo surip. Ngono bales misalnya siapa misalnya. Yati bales-balesan. Ini ejek-ejekan. Hati-hati, ini bukan perkara sepele. Yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, petunjuk-petunjuk tanah tadi saya sebutkan hadisnya. Termasuk misalnya ada petunjuk di jalan, rambu lalu lintas dirusak, itu termasuk. Sehingga orang itu malah nggak tahu jalan. Kudune ke sana, hati-hati jurang, malah jurangnya ke sana sehingga orang datang sana nyemplung jurang. Itu termasuk. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Nah, tadi di awal Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di dalam surat Al-Quran yang kita juga baca dalam salat kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibaca ini dalam salat kita loh. Sesungguhnya salatku, nusuk ibadahku, dalam sebagian tafsir, di tafsir Ibnu Katsir dari Sa'id bin Jubair, dari As-Suddi, dari Ad-Dhahhak, sebagian ulama mengatakan nusuk itu maksudnya ibadah menyembelih. Sembelihanku, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Karena orang Indonesia itu biasanya wes bablas angin nih, jadi habis sholat nyembelih, habis sholat pergi ke pohon besar nyembelih untuk pohon besar itu. Jadi apa maknanya ini? Ya. Kalau orang-orang itu ditanya misalnya, ngopo kok nyembelih kepala kerbau ditanam, untuk apa fungsinya? Kalau sampai bilang ini untuk Allah, ngapusi. Kalau bilang ini untuk Allah, ini kok sembelihannya untuk rasa syukur pada Allah, itu nggak jujur. Orang awam pun tahu kalau Allah itu nggak butuh kepala kerbau. Sekarang ibu-ibu nek korban itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Apa ada daging jeroan yang tersisa untuk dikasihkan Allah? Gak ada, kabeh dipek manusia kabeh. Jeroan-jeroane babat, digawe soto ya enak. Semuanya untuk manusia, dikembalikan untuk fakir miskin, untuk hadiah para tetangga, untuk keluarga sendiri. Gak ada terus dibawa ke masjid. Ya Allah, ini adalah jeroan dari saya ya Allah. Gak ada, Allah gak butuh. Kalau ditelisik-telisik itu fungsinya untuk supaya selamat, minta perlindungan, supaya tidak diganggu. Nah ini sejak zaman jahiliyah. Demikian pula di zaman jahiliyah itu ada orang-orang biasa bertatoyur. Tatoyur itu dari kata toir itu burung. Orang Arab dulu kalau mau perjalanan itu bawa burung dilepas. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia lanjutkan keinginannya. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti dia nggak lanjut. Ini keyakinan orang Arab. Kemudian istilah tatoyur ini meluas untuk segala jenis anggapan sial. Anggapan sial karena hewan tertentu. Itu sekarang juga ada. Kejatuhan cicak misalnya, sial. Di rumah ada tokek berbunyi. Sampai ada orang berkata tokek itu bunyinya berapa kali. Kalau ganjil berarti tandanya ada nih. Kalau genap artinya ini, sampai tahu begitu itu. Ada binatang tertentu atau burung gagak. Kalau orang Arab dulu namanya hamah. Hamah itu burung hantu, kalau hinggap di suatu rumah, dianggap di rumah itu akan ada yang meninggal. Kalau sekarang burung gagak kalau di Indonesia. Padahal di rumah saya itu zaman dulu, itu burung gagak sering mencok. Sampai ibu saya itu takut, saya bilang, Bu, tenang saja, burung gagak mau mencok, ya biarkan aja mencok. Mungkin rumah kita memang cocok mencok gagak. Dan gak ada yang meninggal. Sekarang malah burung hantu yang diyakini orang Arab itu membawa sial, banyak yang pelihara burung hantu. Demikian pula tadi misalnya cicak dan lain sebagainya, ini anggapan-anggapan sial. Ada juga yang menganggap sial karena waktu-waktu tertentu, misalnya bulan Muharram, jangan mengadakan hajatan di bulan Suro.
nanti hajatannya bawa sial. Apalagi malam 1 Suro. Katanya malam 1 Suro itu malam lebarannya para hantu, ibaratnya Idul Fitrinya setan itu 1 Suro katanya. Coba. Muharram kok bisa bulan sial toh, Bu? Muharram itu bulan yang dimuliakan Allah loh. Nabi tidak pernah menyandarkan nama Allah pada 1 bulan kecuali bulan Muharram. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling bagus di sisi Allah setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini bulan Allah. Ini puasa apa Ustadz maksudnya? Puasa-puasa apapun, puasa sunnah, Senin, Kemis. Ya ini kan tahun baru Islam. Yang tadinya belum biasa puasa, monggo. Dimulai puasa, latihan puasa tahun ini. Saya punya tetangga, non-muslim, katanya ngerasa puasa Senin, Kemis tuh badannya jadi enak. Saya mikir, Pak, sekalian masuk Islam aja Pak, sekalian. Maksud saya, monggo dimulai. Puasa Senin, Kemis, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu nggak mesti harus 13, 14, 15 loh. Boleh 3 hari setiap bulan. Ingat pesannya Rasul sama Abu Hurairah. Ausani khalili bithalas. Rasul pesan pada saya Abu Hurairah 3 hal. 1. An utira qabla an anam. Saya witir sebelum tidur. Ini ibu-ibu, kadang-kadang bukan ibu-ibu. Kadang-kadang orang-orang itu persepsinya witir sebelum tidur itu berarti kalau sholatnya misalnya 11, 3-nya saya taruh sebelum tidur, 8-nya setelah tidur. Salah. Witir sebelum tidur itu ya semua jumlah rakaat sholat malam dikasihkan sebelum tidur. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu orang yang biasa melek sampai malam menghafal hadis. Kan beliau hadisnya paling banyak. Sehingga takut kalau nanti tidur kebablasan sampai subuh. Subuhnya beliau bangun, kalau kita kebablasan sampai jam 7. Kalau Abu Hurairah kebablasan itu beliau sampai subuh. Sehingga sholat malamnya ditaruh sebelum tidur. Yang kedua, wassalatul rakaatayid duha. 2 rakaat sholat duha. Ini minimal 4 boleh, 8 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, sampai 12. Yang ketiga adalah wasyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 bulan, puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, puasa 3 hari setiap bulan itu nggak mesti 13, 14, 15. Boleh akhir bulan, boleh awal bulan. Buktinya apa? Buktinya kemarin pas waktu bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Berarti 13-nya boleh puasa nggak? Nggak boleh. Puasanya ya kalau mau di tanggal ada 14, 15 nggak apa-apa nanti, terus kemudian 16 atau 14, 15, 26 nggak ada masalah. Ya. Yang penting 3 hari setiap bulan. Hitungannya seperti puasa 1 tahun. Kenapa? 1 amalan itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau tiap bulan puasa 3 hari, 3 kali 10, 1 bulan. Tiap bulan puasa, berarti hitungannya seperti 1 tahun. Sampai mana ini tadi kok sampai Abu Hurairah ini? Sampai tiaroh, menganggap sial suatu, menganggap waktu sial, bulan Suro, malam Jumat Kliwon misalnya. Wah, kalau malam Jumat Kliwon itu banyak sesuatu yang tidak baik misalnya. Menganggap angka-angka tertentu sial, angka 13 misalnya. Sampai ada hotel itu yang tidak mau ada angka 13, maunya 12B, 12A, 12B, kamar 13 tidak ada, lantai 13 tidak ada, karena takut sial. Padahal kalau kita telisik-telisik ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari Nasrani. Orang Nasrani itu percaya Yesus Kristus itu punya 12 murid. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus, yang kemudian menyebabkan Yesus disalib menurut mereka. Sehingga 12 ini digantikan dalam kisah Rasul-Rasul, digantikan Matias. Yudas ini dibuang sehingga seolah-olah dia menjadi di angka 13. Dianggaplah angka 13 itu sial. Lah kok kita yang nggak ada hubungannya kok menganggap 13 sial itu dari mana?
angka-angka tertentu, angka 4 sial. Angka 4 itu orang Jepang. Orang Jepang itu kanji angka 4 itu sama dengan kanjinya kematian, sehingga mereka menganggap sial. Demikian pula tempat-tempat tertentu, misalnya rumah tusuk sate. Tahun 90-an ini, wah marah nih, kalau nggak mau lah beli rumah tusuk sate. Tempat saya itu ada yang rumah tusuk sate, malah anak-anaknya malah kasil kok. Keluarganya rukun, orangnya baik-baik, saleh, ikut pengajian, nggak ada masalah. Itu anggapan orang Tionghoa kalau nggak salah, ya. Rumah tusuk sate bikin sial, dan lain sebagainya. Ini anggapan tatayur. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-tiyaratu syirk." Tiarah, menganggap buruk sesuatu karena melihat binatang, karena mendengar suatu suara, karena suatu tempat atau suatu waktu tertentu dianggap sial, itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita kecuali kadang-kadang terhinggapi was-was seperti itu. Kadang-kadang ada was-was, duh, kayak sial. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan anggapan sial itu dengan tawakal. Obatnya anggapan sial adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa bahkan yang diajarkan Nabi, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruka, tidak ada kejelekan atau kesialan atau kemadharatan kecuali engkau yang menimpakan. Itu darimu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya engkau. Ini diajarkan Nabi. Sebentar sebelum saya lanjutkan, saya sampai jam berapa ya, Bu? Oh, jam 10. Yang ini, yang sana ya, oh ya. Jadi apa? Tatayur itu anggapan sial termasuk kesyirikan. Karena yang pertama, dia itu menodai tawakal pada Allah. Harusnya seorang itu bertawakal pada Allah, bersandar pada Allah. Tidak menyandarkan kesialan atau keberuntungan itu pada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya, secara agama atau secara natural. Ada kaidah yang biasa dipegang oleh para ulama, ittikhadzus sabab fima laisa bisabab fahuwa syirk. Menjadikan suatu sebagai sebab pada apa-apa yang sebenarnya bukan sebab, itulah syirik. Wah, gimana itu Ustaz? Gini, sebab itu kan ada dua. Yang pertama sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Syar'i, kauni. Contoh-contoh. Orang mau bepergian jauh. Sebab syar'i, dia supaya memperoleh keselamatan gimana? Dia berdoa. Mau bepergian jauh, minimalnya doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu minimal. Minimal. Ada yang lain. Kalau ibu-ibu punya Riyadhus Shalihin, saya sarankan Riyadhus Shalihin ini kitab penting. Karya Imam Nawawi. Kalau ibu-ibu ada kelebihan rezeki, silahkan dibeli kitab Riyadhus Shalihin. Ini sangat bagus tentang penyucian jiwa, akhlak yang mulia. Ya. Di sana ada doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari saya disesatkan atau menyesatkan. Au azilla au uzalla, dari saya menggelincirkan orang atau saya tergelincir. Ya. Au azlima au uzlama, dari saya menzalimi atau saya dizalimi. Ya. Au ajhala au yujhala alayya, dari saya itu membodohi orang atau saya dibodohi. Berbanyak macam doa. Ini sebab syar'i. Yang kedua sebab kauni, yaitu sebab-sebab natural. Mau bepergian jauh, dicek dulu mesin mobilnya bagus enggak, dicek dulu air untuk radiatornya sudah dibawa belum,
Dicek dulu bensinnya sudah penuh atau belum. Itu sebab kauni. Tapi kalau misalnya, atau misalnya ibu-ibu rombongan naik bis misalnya mau bepergian, di antara sebab kauni ngasih sangu sama sopirnya. Karena kalau sopir itu kalau nggak dikasih tambahan uang, kalau orang Jawa nyebutnya uang rokok, tapi tidak usah uang rokok ya, bilang uang permen. Nanti tidak buat beli rokok, uang permen. Kalau nggak dikasih uang itu, wah, di bawah ngebut, Bu. Betul itu. Tapi kalau dikasih tambahan warna biru, apalagi warna merah itu sopirnya, wah, mau diminta pelan, diminta stop, udahlah. Itu sebab-sebab kauni. Nah, kalau sebab-sebab non kauni itu misalnya bawa gantungan apa misalnya, gantungi di mobil apa, ini sebagai contoh di tempat saya zaman dulu, sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Ada orang hajatan tuh ngelempar pakaian dalam ke atas gending. Untuk apa, Bu? Tolak hujan. Sekarang saya tanya, apa hubungannya pakaian dalam dengan nggak hujan? Nggak ada hubungannya. Lah itu loh maksudnya sebab yang bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Apa terus kemudian yang di langit itu pada takut apa gimana? Saya kan nggak tahu. Ini nggak ada sambungan-sambungannya. Kayak tadi mau menolak bala, orang makan lodeh di depan pintu, nggak ada sambungannya. Beda halnya kalau misalnya tadi ada orang sakit, kemudian sakitnya panas, minum paracetamol, lah itu ada sambungannya. Atau sebab syar'i dibacakan doa, Allahumma rabban nasi mudhibal ba's ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama bismillahi arqika Allahu yashfika min kulli syai'i yu'dhika min syarri kulli syaitanin ya wa min kulli aini hasidin Allahu yashfika, dan seterusnya. Ini ada sambungannya, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, ada sambungannya karena ini syariat, datang dari syariat. Lah kalau misalnya coba dibawa ke mbah dukun wes brus, nggak ada sambungannya. Ini letaknya syirik itu di situ. Ini kaidah berharga. Kaidah berharga. Ini tatayur, menganggap sial sesuatu. Demikian pula di orang-orang jahiliyah dulu itu, kalau mereka lewat tempat yang angker, lewat tempat yang tidak ada penghuninya, mereka biasanya berlindung kepada jin-jin yang menghuni tempat itu. Itu jahiliyah. Sekarang ada enggak? Ada, banyak. Ayatnya di Quran surat Al-Jin, ayat 6 kalau enggak salah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Dan di antara bangsa manusia itu ada yang minta perlindungan pada bangsa jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Jin-jin itu justru menambah rasa takut kepada yang manusia tadi, yang berlindung tadi. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jin-jin itu pada awalnya itu takut sama manusia. Kalau ada manusia lewat, jin itu bubar. Seperti kalau kita takut sama mereka, gitu loh. Tapi mereka tuh jangan takut sama kita. Kalau lihat manusia bubar, kayak hewan itu loh. Ada kucing liar didekati, takut nggak? Takut. Manusia itu kan dilebihkan oleh Allah. Tapi ternyata manusianya malah justru bukan hanya takut, malah berlindung pada jin. Kalau zaman sekarang lewat tempat tertentu malah amit bah permisi. Kok tahu jinnya udah tua tuh ya dari mana? Ya kan? Ini kan berlindung kepada jin. Sehingga jin yang tadinya kocar-kacir itu, mereka lihat, wah manusia kok berlindung sama kita. Mereka jadi menambahkan rasa takut ke dalam hati-hati manusia.
Supaya apa? Supaya manusia itu tambah ngibadahi para jin itu, tambah meminta perlindungan, tambah kenceng. Orang itu kalau minta perlindungan sama jin, kula nuwun banun sewu amit-amit jabang bayi, itu malah tambah takut. Yakin, karena jin itu seneng. Buktinya di Quran. Saya lupa ayatnya tuh ayat berapa nomornya, tapi Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari nanti manusia dan jin itu di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar sama-sama. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni qad istakfartum minal ins, hai sekalian jin, kamu tuh udah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, dan teman-teman bangsa jin dari kalangan manusia itu mengatakan, ya Tuhan kami memang telah bernikmat-nikmat sebagian kami dari sebagian yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Juraij disebutkan, bernikmat-nikmatnya manusia dengan jin itu manusia minta tolong pada jin. Minta tolong dicarikan kabar yang hilang. Misalnya ada benda yang hilang, kecurian, kemudian polisi nggak nemu, tanya sama Mbah Dukun, ya toh, pakai koco bunggolo, wah di kayak film Mak Lampir, dilihat barangnya di mana misalnya, seperti ini. Atau meminta misalnya pesugihan, datang ke Gunung Kawi, bernazar di sana, ngasih wajib, kemudian minta ini minta itu. Ini termasuk bersenang-senangnya manusia dengan jin, minta perlindungan kepada mereka, dan lain sebagainya. Nah, apa bentuk bersenang-senangnya jin kepada manusia? Ya, ketika manusia meminta tolong, diagung-agungkan, ketika mereka manusia itu takut, khaufnya melebihi khauf kepada Allah, khaufnya menghantarkan untuk memberikan ibadah pada jin, itulah jin itu tambah seneng. Dari sini beristi'anah minta tolong, beristi'adzah minta perlindungan pada jin itu hukumnya haram dan kesyirikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini bersenang-senangnya demikian. Bersenang-senangnya manusia kepada bangsa jin, dan bersenang-senangnya bangsa jin dengan manusia. Sehingga tidak boleh seorang itu minta bantuan kepada jin. Bahkan ada khodam, misalnya pelihara, oh ini ada cincin berkhodam. Khodam itu apa? Pelayan. Cincin berkhodam. Khodam itu bisa melindungi. Kalau zaman sekarang itu, ya Allah, saya itu punya telegram saya insya Allah tidak dipergunakan untuk yang macam-macam, tapi tiba-tiba nomor itu dimasukkan grup perdukunan Islami. Dukun kok Islami? Perdukunan itu tidak ada yang dukun hitam, tidak ada yang dukun putih, semuanya dukun itu syirik. Laisa minna, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami, mantakahana autukuhinalah, orang yang medukun atau orang yang praktek dukun. Dukunnya juga bukan termasuk golongan Nabi, yang medukun juga bukan termasuk golongan Nabi. Medukun itu datang ke dukun. Atau minta diramal maupun yang meramal, itu juga tidak termasuk golongan Nabi. Au sahara au suhiralah, atau melakukan sihir, atau yang minta supaya dilakukan sihir, nyantet orang, yang nyantet dosa, yang minta nyantetnya juga dosa. Au aqada uqdatan, atau membuat simpul untuk dibuat sihir, juga bisa bermakna menggantungkan jimat. Aqada uqdatan itu membuat ikatan simpul. Terus Nabi bersabda, waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke mbah dukun
kemudian dia percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah ingkar, telah kafir pada apa yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati minta sama jin itu kalau dimintai, dikasih, kita malah berlindung kepadanya, jinnya tambah seneng. Apalagi dikasih sajen, dikasih ayam, malah tambah lemu-lemu tuh jin. Ibu-ibu tahu, kita semua didampingi korin, betul ya? Korin dari kalangan bangsa jin. Nabi juga begitu, tapi korinnya Nabi masuk Islam, sehingga korinnya Nabi tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Korin kita selalu dampingi kita, tapi kita bisa melemahkan gangguannya dengan cara kita kalau makan, misalnya baca bismillah, sehingga dia nggak bisa ikut makan sama kita, tambah kuru dia. Kalau tambah kuru, tambah lemes, tambah dupakani, tambah seneng. Kalau kita masuk rumah, ya ini masuk rumah kita baca bismillah supaya syaitan itu tidak ikut bermalam bersama kita. Kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, syaitan seneng, wah ada tempat bermalam. Hadza mabit, ini loh tempat bermalam kalian. Tapi kalau baca bismillah ketika masuk rumah, baca bismillah ketika makan, kata syaitan, lama bitalakum wala asya. Waduh, kita tidak ada tempat bermalam di rumah ini, kita juga tidak bisa ikut makan di sini. Jadi nanti praktek ke rumah baca bismillah. Mau ke kamar mandi, buka pakaian, baca bismillah. Satruma baina aurati bani Adam wa a'yunil jin ayyakula idza dakhalal khala bismillah. Penutup antara auratnya anak Adam dengan pandangan jin, ketika seorang masuk kamar mandi dia baca bismillah. Mau ketika kita masuk kamar mandi diliatin sama jin, kan enggak mau tuh. Sehingga ini tadi, jangan kita beristi'adzah, beristi'anah kepada para jin tersebut. Dan jangan takut, minta perlindungan pada Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, Allah akan berikan rasa aman. Hati itu akan tentram. Apalagi ketika seorang itu tauhidnya kuat, tahu tentang Allah. Allah itu maha menjaga, Allah yang menguasai jagat, Allah yang menguasai seluruh makhluk. Di antara doa Nabi, itu ada doa begini. Allahumma Rabbas samawatis sab'i. Ya Allah, Tuhan yang memiliki langit yang 7. Wa Rabbal arsyil azim, dan Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rabbana wa Rabba kulli syai. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Munzilat Taurati wal Injili wal Quran. Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan benih dan biji-bijian. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan semua makhluk yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman tanganmu. Setan itu ya takut loh sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Di surat Al-Hasyr, ya. Di surat Al-Hasyr kan ada itu. Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur. Permisalan orang-orang munafik itu seperti setan. Ketika setan mengajak kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika dia kafir terus nanti sama-sama masuk neraka di hari kiamat diadili. Setan bilang apa? Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Saya berlepas diri dari kamu, saya itu takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini iblis, bahnya setan aja takut sama Allah. Jadi kita itu sandarkan pada Allah. Ketika kita lewat tempat-tempat yang dianggap angker, jangan malah klakson 3 kali. Katanya begitu. Atau lempar rokok. Saya tuh heran nih. Orang-orang itu kayak tahu-taunya gitu loh. Setan itu senengannya rokok, kopi hitam katanya, kopi hitam sama kembang-kembangan. Katanya begitu. Padahal zaman sekarang kan zaman sudah modern toh, ada hamburger, ada
atau apa gudeg, kok nggak minta gudeg itu loh, kok iya ngerokok, terus kemudian kopi hitam katanya setan seneng ngerokok apa piye gitu loh, saya tuh nggak paham. Jangan malah seperti itu, kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nanti saya sisakan waktu untuk tanya jawab. Ini minta tolong pada jin. Demikian pula bangsa Arab tuh biasa meyakini ramalan bintang. Meyakini ramalan bintang. Menisbatkan peristiwa yang ada di muka bumi dengan bintang-bintang tertentu. Oh, karena bintang ini terjadi peristiwa ini, karena bintang itu terjadi peristiwa ini. Menisbatkan sesuatu yang ada di bumi karena bintang-bintang. Ibaratnya kalau orang sini tuh weton, nah, punya wetonnya dilihat, kamu nggak cocok di air misalnya seperti itu. Nah, gitu itu. Yang bilang ya siapa nggak cocok di air? Ini kalau orang zaman sekarang itu horoskop. Khususnya dulu saya waktu masih sekolah menengah, teman-teman itu khususnya yang perempuan seneng banget baca di koran, baca horoskop hari ini yang bintangnya Pisces, asmaranya, rezekinya. Padahal yang di situ itu ya umum tulisannya, hari ini Anda beruntung, kayak kuis saja tuh. Hari ini Anda beruntung, hari ini Anda sial. Cuma umum aja, sehingga nanti dia tuh keluar dari rumah dengan perasaan was-was. Hari ini aku sial apa yo? Main kesandungan, ini bener toh mau ramalannya, cuma gitu aja. Atau mengharapkan keberuntungan yang gak ada dasarnya tadi. Horoskop bahaya sekali ini. Dan boleh jadi membaca horoskop itu, sebagian ulama mengatakan hati-hati baca horoskop, karena boleh jadi itu termasuk mendatangi tukang ramal. Meskipun kita tidak percaya, kan ancamannya man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu dari fi'il arafa ya'rif, ya, dibentuk arraf, mengetahui, artinya yang mengaku-ngaku tahu hal gaib, mengaku-ngaku tahu hal yang akan terjadi. Siapa yang mendatangi mereka cuma untuk tahu-tahulah, tertariklah, mungkin nggak percaya, itu balasannya sudah lam tuqbal minhu sholatun arba'ina yauma. Sholatnya tidak diterima Allah 40 hari. Itu saja masih wajib sholat, bukan sholat tirah tompo serah sholat wae, bukan. Tetap sholat, kalau nggak sholat ya wis bablas. Sholat, tapi sholatnya itu nggak ada nilai pahalanya gitu loh. Itu bagi yang tidak percaya. Sehingga ya tadi horoskop itu dijauhi. Kalau di Cina itu shio. Orang Chinese itu juga percaya. Saya dulu lihat tayangan TV. Itu kalau Imlek itu menurut mereka harus pakai baju merah. Merah itu hoki katanya. Jangan pakai baju putih. Baju putih itu seperti bajunya dandanannya orang meninggal katanya. Nah itu padahal menurut Islam baju yang bagus baju putih terbagus, bukan harus putih, tidak. Baju putih yang terbagus. Maka kalau Idul Fitri itu terus pakai baju putih, melambangkan kesucian. Itu mereka, itu anggapan dari mereka. Orang kita biasanya tidak ada masalah pakai baju merah. Orang kita malah biasanya jangan pakai baju hijau, nanti nandingi apa Gusti Roro Kidul, misalnya seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Atau Nyi Blorong misalnya menandingi itu. Ini jadi sebenarnya masing-masing itu punya, tidak ada anggapan yang jelas. Tidak ada anggapan yang jelas. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah beberapa di antara bukti-bukti bahwa kesyirikan itu membawa pada tadi kecemasan, takut, was-was, hidup tidak tenang. Sesuai firman Allah yang tadi dibaca di surat Al-Anfal. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba
bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan lemparkan, sanulqi, alqayulqi, sanulqi, kami akan lemparkan, kata Allah, ke dalam hati orang-orang yang kafir ar-ra'b, rasa takut, bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan hujjah tentang itu. Sebaliknya, ketika seorang itu bertauhid kepada Allah, maka yang didapatkan adalah rasa tentram. Hidupnya akan nyaman. Dia nggak terpengaruh dengan hari ini hari sial, mau terpengaruh dengan apa, anggapan mau pakai baju apa ya bebas, mau keluar hari apapun juga bebas, mau mengadakan hajatan apapun ya bebas. Dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Tuhan penguasa langit dan bumi beserta semua isinya. Ini tidak akan ada rasa khawatir. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Tentu orang yang bertauhid jaminannya adalah jannah. Orang yang bertauhid jaminannya adalah jannah. Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid pada Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Cuma tadi tauhid itu kan kesempurnaannya juga ada. Kesempurnaannya misalnya kalau orang itu bertauhid dibarengi amalan soleh, bisa dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia bertauhid pada Allah, tapi juga melakukan dosa-dosa besar, nah kalau dia belum bertobat, maka itu di bawah kehendak Allah. Nah, kalaupun nanti dia harus masuk ke dalam neraka, nanti akhirnya tetap dia akan dikeluarkan, diberi syafaat, dan dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi kita jangan mau yang seperti itu. Masuk neraka meskipun sebentar itu juga sengsara. Coba ibu-ibu godok air buat mie, misalnya mie instan. Apa tangan kita dimasukkan ke situ tahan? Sebentar saja tidak tahan. Sehingga kita jangan yang seperti itu. Kalau kita baca hadis tentang sirat ya, tentang orang yang menyeberangi sirat, kan ada yang sekejap mata menyeberangi sirat, ada yang seperti petir kilat, jues, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda, ada yang seperti berlari, ada yang jalan, ada yang pelan-pelan, ada yang merangkak. Pernah jamaah saya, Ustadz, saya merangkak juga nggak apa-apa. Ya jangan yang rendah lah, jangan yang merangkak. Kalau bersemangat, beramal bersemangat. Mudah-mudahan saya jadi yang secepat kilat, ya Allah. Wah, amin. Jangan berdoa sama Allah, ya Allah saya di tamannya surga ya boleh, di emperannya aja boleh lah. Jangan minta sama Allah, minta Jannatul Firdaus. Ya Allah, inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la. Ya Allah, saya mohon padamu, ya Allah, saya di Jannatul Firdaus bertetanggaan dengan Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta yang tinggi dong, cita-cita kok. Ya Allah, saya di emperannya juga nggak apa-apa. Jangan. Cita-cita seorang muslim yang tinggi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bagi yang itu seorang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan pada pembawa acara. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika kita terjatuh di dalam kesyirikan sementara kita tidak mengetahuinya? Bagaimana hukumnya? Seorang itu sebenarnya hukum asal ketika seorang tidak mengetahui itu dimaafkan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan untuk umatku 3 hal. 1 karena khata'. Khata' itu kekeliruan yang terjadi karena tidak tahu. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Maka kalau orang puasa makan sakwareke tapi lupa, itu enggak batal puasanya.
Wong ngantek wareg to. Wah poso to. Enggak apa-apa, enggak batal. Wa mastukrihu alai, dan apa-apa yang dilakukannya karena dipaksa. Dipaksa orang. Dipaksa itu dalam artian diancam, terancam nyawanya, terancam sesuatu yang penting baginya. Ini dia terpaksa. Ini hukum asalnya. Jadi ketika seorang melakukan sesuatu karena tidak diketahui, maka itu pada asalnya dimaafkan Allah. Khususnya bagi orang yang dalam keadaan dia itu semangat mengaji, semangat menuntut ilmu. Seperti ibu-ibu ini, insya Allah kita semua, insya Allah kita semangat menuntut ilmu, kita semangat untuk belajar agama. Dilala ada hal yang kita tidak tahu, itu tidak ada masalah, insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Yang jadi masalah itu kalau orang babar belas nggak mau menuntut ilmu, ini yang jadi masalah. Ngapain ke majelis ilmu, males Saya kan bukan santri, saya kan orang abangan, malah ngaku begitu. Nah, ini yang nanti saya nggak bisa menjawab, ini yang menentukan adalah Allah. Hisabnya di sisi Allah, karena dia nggak mau menuntut ilmu. Kalau orang nggak mau menuntut ilmu, itu dia betul melakukan sesuatu karena ketidaktahuan, tapi ketidaktahuannya itu karena dia tidak mau menuntut ilmu. Ini bahaya. Berpaling dari ilmu ini berbahaya. Karena pertanyaan di alam kubur itu, seorang bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, Muhammad SAW adalah nabiku. Ditanya, bagaimana kamu bisa menjawab ini? Aina tadri, kamu tahu dari mana? Atlul Quran, saya belajar Quran, saya mengaji, saya belajar nutut ilmu. Tapi ada orang yang baca Quran tidak, menuntut ilmu nggak mau. Ini yang jadi masalah. Nah, sehingga kalau tadi misalnya kita nggak tahu, karena kita memang wajarlah manusia itu ada sesuatu yang kita dulu pernah nggak tahu, itu biasa, wajar. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Dan kalau kita sudah ketahui ilmunya, maka kita amalkan. Jangan kemudian rapopo tetap saya baca zodiak atau horoskop. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kita sampaikan pada anak-anak kita, pada orang yang kita misalnya tahu, misalnya oh dia senang baca horoskop, misalnya kita ingatkan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau memang tidak tahunya itu karena tidak meremehkan, maka insya Allah Ta'ala masuk ke dalam hadis yang disabdakan Nabi SAW tadi, insya Allah. Ini banyak hal, termasuk kalau mau kita bahas fikih, ya Allah. Saya menjumpai kadang-kadang ketika sholat, imam itu rukuk, ya imam rukuk. Kebanyakan orang itu berpandangan bahwa kalau, ya memang betul itu, kalau dia bisa menjumpai rukuknya imam kan dapat 1 rakaat. Masalahnya ada orang yang datang, duduk datang, imamnya sudah sami Allahu liman hamid, dia rukuk, dia nggak nambahi lagi rakaat, itu sebenarnya sholatnya kan nggak sah. Gitu. Banyak loh yang seperti itu, ibu-ibu. Jadi kita itu kalau rukuk terhitung 1 rakaat ketika imamnya masih rukuk. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, itu sudah nggak terhitung, sehingga nanti harus nambah lagi rakaat itu. Banyak loh yang nggak tahu begini. Kalau sholat zuhur kurang 1 rakaat kira-kira gimana kan? Tapi karena dia tidak tahu, ya, dalilnya dalam Quran juga afallahu amma salaf. Allah mengampuni yang dia sebelumnya tidak ketahui. Nah, tapi yang jadi masalah kalau orang nggak mau nuntut ilmu tadi, itu hisabnya nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kalau kita ini termasuk orang yang diberikan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai orang yang hikmah. Dia mengaku atau mengklaim bahwa punya ilmu hikmah. Dalam syariat, dalam kaidah fikih, yang dipertimbangkan itu bukan penamaan, tapi hakikat. Contohnya khamr. Khamr itu tetap khamr meskipun namanya disebut yang lain. Sekarang khamr itu namanya disebutnya anggur. Kan anggur, ya kan? Riba itu disebut bunga misalnya, seperti itu. Orang yang berbuat fahisyah
itu disebut misalnya kupu-kupu malam, kan bagus toh. Apa salahnya kupu-kupu malam misalnya? Yang dianggap itu bukan penamaan tapi hakikat. Nah, ilmu hikmah itu termasuk salah satu penamaan ilmu sihir. Ada 3 kitab sihir yang terkenal, ditulis dengan bahasa Arab dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi itu kitab sihir. Yang satu judulnya adalah, jangan dibeli loh, Mamba'u Usulil Hikmah, karya Abul Abbas Ali Al-Buni. Yang kedua adalah Syamsul Ma'arifil Kubra. Ini juga Al-Buni yang menulis. Dua-duanya kitab sihir, ada rajah-rajah. Ada rajah-rajah. Saya pernah beli di suatu warung, itu di warung itu ada kayaknya ayat Quran, ternyata bukan Quran, ternyata itu tulisannya itu kitmir. Kitmir itu kulit ari. Ya mungkin yang dimaksud itu walladzina yad'una min dunillah ma yamlikuna min kitmir. Mungkin diserupakan dengan ayat itu. Sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah, mereka tidak punya walaupun hanya setipis kulit ari. Tapi yang ditulis di kaligrafi itu cuma kitmir, kulit ari, bukan tadi, cuma kitmir aja. Katanya bisa menolak bala, bisa mendatangkan penglaris, itu macam-macam Bu. Yang di buku raja itu Syamsul Ma'arif, Mamba Usul Hikmah itu macam-macam. Mengusir orang dari rumah kontrakan misalnya. Macam-macam loh. Membuat romantis suami istri. Oh, macam-macam itu. Membuat orang jadi misalnya tambah perkasa. Ada macam-macam lah. Itu sihir meskipun dinamakan ilmu hikmah. Satu lagi adalah kitab Al-Awfaq. Al-Awfaq yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Padahal itu bukan karangan Al-Ghazali. Itu karangan orang tapi dinisbatkan kepada Al-Ghazali. Itu bukan karya Al-Ghazali. Nah, sehingga tadi yang saya tangkap dari pertanyaan, pertama ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sebenarnya adalah ilmu sihir putih gampangannya. Tapi tidak ada sihir putih. Semuanya sihir. Gitu loh. Nah, soal yang kedua adalah bahwa dia membuka Quran. Kemudian misalnya bukanya acak. Ini kan sama tuh sebenarnya zaman dulu waktu banyak hal lah. Meramal tapi pakai Quran. Jadi coba asal buka. Oh, kamu dapat ayatnya ini. Nanti di ayat ini tuh ada tentang apa? Oh, misalnya tentang buah-buahan. Berarti nanti kamu akan jadi seperti apa? Seperti apa? Ditakwil dengan takwilan yang batil. Memang betul segala sesuatu itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi yang tahu Lauhul Mahfuz itu kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu gaib. Jadi tidak berarti bahwa kemudian kita membuka Quran itu di dalamnya ada nasib kita. Tidak ada. Tidak ada. Itu gotak-gatuk. Itu gotak-gatuk. Jadi buka Quran, misalnya ketemu, misalnya tentang apalah, tentang di dalam Quran apa, terus dia takwil. Wah, kita ketemunya ayat sekian. Ini berarti di surat apa misalnya, An-Nisa berarti misalnya. Buka Quran ketemunya surat An-Nisa, dia suruh tutup mata. Wah, buka Quran, buka ketemunya surat An-Nisa. Kamu bermasalah dengan wanita. Bukan begitu. Ya. Ini ngawur. Ya, ngawur, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Tidak sesuai dengan tauhid. Ya. Quran itu bukan untuk meramal. Quran itu adalah berisi penjelasan-penjelasan. Di dalamnya tidak dijelaskan nasib orang secara khusus, tidak ada. Ya. Ini untuk tadi. Jadi ilmu hikmah, untuk Ibu, ilmu hikmah itu termasuk penyamaran dari ilmu sihir putih. Dan saya katakan sihir putih itu tidak ada. Semuanya masuk dalam sihir. Jangan terlena dengan rajah-rajah atau mantra-mantra yang ditulisi tulisan Arab atau angka-angka. Ya, jangan tertipu dengan yang seperti ini. Ini tadi sama seperti perdukunan Islami tadi. Kemudian yang ketiga, di rumah seorang saudari kita ada syaitan, dan syaitannya agak bandel, susah diusir. Ya, padahal sudah dipakai untuk mengaji, sudah dipakai untuk ibadah, dan syaitan ini sering menimpakan madarat. Ya. Yang pertama, saya menasihatkan kepada kita sekalian untuk
kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Ujian apakah kita kuat iman, dan apakah kita yang kuat atau setannya yang lebih kuat. Sehingga kita jangan putus asa. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan, lujuk kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Saya yakin tidak ada seorang pun yang meminta tolong kepada Allah shadiqan, dia jujur meminta kepada Allah, bermohon kepadanya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Nah, sehingga yang kedua, setelah dia terus bermunajat pada Allah, ya Allah bantulah saya dalam saya menghadapi syaitan ini. Dia banyak-banyak berdoa, terus mohon pada Allah, berikan kuatan ya Allah, lindungi kami ya Allah sekeluarga dari syaitan, jauhkan rumah kami dari syaitan. Yang pertama. Yang kedua, kuatkan tauhid, pelajari tauhid. Ini wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Jangan cukupkan pelajaran tauhid hanya saat ini. Tauhid itu masih luas, masih panjang yang harus kita pelajari. Sehingga ketika tauhid seorang menguat, dia sering datang ke majelis-majelis ilmu, insya Allah itu akan menjauhkan dia dan keluarganya dari syaitan. Ingat, majelis-majelis ilmu itu majelis yang dinaungi para malaikat. Sehingga kalau ada syaitan datang, maka syaitan itu akan digampar habis oleh malaikat. Ya. Majelis ilmu itu berbarokah. Sehingga kuatkan tauhid, belajar tauhid, amalkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, barangkali ini belum, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Itu adalah benteng yang kuat. Kalau saya nasihatkan, beli kitab Hisnul Muslim, karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Di mana-mana dijual, di social agency, di Togamas kayaknya ada. Gramedia saya kurang tahu. Tapi social agency di toko-toko shopping center banyak. Di sana ada zikir pagi dan petang. Saya nggak tahu loh, ini karangan orang Arab. Itu bukan penerbit saya. Ini zikir mulai dari ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu al-ikhlas, al-falaq, an-nas. 3 kali. Kalau orang bilang trikul, bahasanya yang keren itu mu'awwidzat ya, jangan trikul. Kemudian doa-doa macam-macam, termasuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Kemudian juga saat sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga dia membaca bismillah ketika akan masuk, ketika perbanyak zikrullah, ketika akan kamar mandi baca bismillah, ketika akan tidur baca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Perbanyak ini. Quran, dekatkan diri pada Allah, jauhkan dari hal-hal yang mengundang syaitan. Jauhkan dari hal-hal yang mengundang syaitan, kemaksiatan, mungkin ya misalnya ya ini sekedaran masalah. Kita masing-masing kan perbaiki diri, mungkin senang nyetel lagu dangdut koplo misalnya, itu ya, dikurangi ya, mulai dikurangi ya. Diperbanyak ayat-ayat Quran misalnya. Ini memang harus seperti ini. Yang laki-laki dihimbau untuk sholat jamaah, karena ketika dia masuk ke masjid berdoa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allah akan melindungi dia dari mulai pagi sampai petang dari syaitan. Ini keutamaan ke masjid, memperbanyak langkah menuju masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan majelis ilmu, belajar tauhid. Ini setan itu paling marah dengan yang seperti ini, paling nggak senang, dia akan tidak tahan sendiri. Ya. Dan usahakan agar ibadah kita itu juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah, jauhkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya tadi. Jangan kita misalnya, wah ini setan nggak pergi-pergi terus tadi misalnya tempel raja, atau misalnya membaca yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat misalnya. Ya, ini jangan. Ya, insya Allah Taala
Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan saudari kita, ibu kita ini diberi pertolongan oleh Allah untuk melawan syaitan yang mengganggu beliau dan keluarga beliau. Dan mudah-mudahan anggota keluarga beliau yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.